Halo penghobi 4x4, pasti udah lama nungguin video kita yang nggak tayang-tayang atau nggak ngebahas tentang mobil 4x4. Kayaknya udah sebulanan ya, Red? Yoi. Karena kita sibuk tuh, kemarin kita ada beberapa mobil yang sold out. Salah satunya si Patrol Coklat dan Holden yang V8 ya. Kali ini pas banget, setelah kalian nunggu-nunggu, kita baru aja masuk satu unit Daihatsu Rocky 1996. Apa istimewanya? Langsung aja kita saksikan. Ya, istimewanya dari mobil ini adalah untuk generasi 1996, mobil ini sudah bersuspensi independen, yang artinya jauh lebih nyaman dibanding yang rigid. Memang ada beberapa asumsi, katanya kalau yang independen itu di bagian kaki-kaki nggak setangguh si kakaknya dia yang di bawah, yaitu yang masih bersuspensi rigid. Mungkin ada benernya, tapi buat kita yang sering main di dalam kota ataupun yang hanya sekedar adventure ringan atau misalnya camping dan lain-lain, gue pikir sih kalian udah cukup pakai si independen ini. Nah, apa aja yang bagus dari mobil ini? Yaitu nomor satu, waktu gua cek mobil ini kayaknya cukup oke. Kenapa? Karena di bagian cat lu bisa lihat mobil ini mulus banget ya, mulus banget atau cukup mulus lah ya. Lalu sudah tersemat. Nah, di bagian muka nih, bempernya yaitu dari aksesoris by Ford Traction. Nah, ini ada part numbernya nih ya. Ini asli atau enggak, tapi gue pikir ini adalah produk dari pabrikan ya, bukan produk home industry. Jadi ini pabrikan. Kenapa? Karena dilihat dari las-lasannya ini cukup oke ya. Itu dari sisi bagian depan nih. Jadi buat teman-teman nanti yang mau pasang winch, bumper ini sudah support gitu. Dan yang mau pasang lagi radio komunikasi, udah ada bracket untuk dudukan antenanya. Masih di bumper. Buat kalian yang suka adventure, jangan takut, udah ada LED-nya. Gue yakin lampu ini terang banget, tapi belum gue konekin ke setrum. Jadi kita masih nunggu yaitu saklarnya. Nah, secara tampilan si independen ini nggak beda jauh atau nggak ada bedanya dengan kakaknya, yaitu yang bersuspensi rigid gitu. Hanya di bagian samping mobil ini terlihat lebih gemuk atau lebih montok ya. Kenapa? Karena dia sudah pakai over fender yang lebih lebar daripada saudaranya atau generasi awalnya gitu. Nah, khususnya di mobil ini kita udah pasang footstep ya. Bukan kita udah pasang, gue dapet memang sudah ada footstepnya, jadi terlihat lebih gagah. Dan Rocky itu mempunyai sasis yang sedikit lebih panjang daripada Tough GT. Dan di belakangnya nih belakangnya nih sudah ada body fibernya gitu. Dan lagi mobil ini sudah menggunakan ban dari GT Radial bertipe Komodo MT berukuran 31. Nah, cocok banget kan buat kalian yang suka off-road atau adventure. Jadi nggak perlu beli ban-ban lagi nih. Ini adalah bagian sampingnya, sudah ada talang air. Terus pintunya sudah pakai kunci Fujito gitu. Itu retro banget. Jadi gaya-gaya mobil tahun 90-an, teman-teman. Ya, untuk bagian sampingnya semuanya seperti ini. Dan di bagian belakang seperti modelnya, nggak ada yang beda dengan Tough generasi sebelumnya. Di sini ada dudukan ban serep. Ya, oh ya, sekali lagi peleknya ini kayaknya ala-ala Mickey Thompson begitu. Ya, berlubang 5. Dan bempernya masih menggunakan bumper aslinya Tough atau Rocky gitu. Jadi ya seperti ini, nggak ada yang beda dari Tough lainnya. Oke lah, kita langsung aja ke sebelah kiri dan nanti langsung kita lihat bagian interiornya.
Di sebelah kiri tampilan seperti gini ya teman-teman. Jadi sama aja lah, masa kiri sama kanan beda. Kenapa kita keliling? Kita selalu ngajak teman-teman buat ngelihat depan, samping kanan, belakang, samping kiri, karena kita akan muterin mobilnya dan teman-teman bisa ngelihat visualisasinya ya. Dan kita cuma mau kasih lihat kalau mobilnya nih masih bagus kondisinya. Oh ya, mobil ini sudah menggunakan free lock ya dan berpenggerak 4x4. Mesinnya adalah mesin generasi yang sama, yaitu tipenya DL, nggak beda jauh dengan generasi sebelumnya ya, dan memang nggak ada perbedaan apa-apa. CC-nya masih sama 2800, diesel, timing belt, dan 4x4, tapi dia sudah menggunakan torsi gitu ya di bagian depan. Dan untuk mobil ini kita sudah rekondisi bagian kaki-kakinya, busing-busingnya itu sudah kita rekondisi. Kita sudah spuring, terot-terot semua masih dalam kondisi yang bagus. Jadi kalau teman-teman bawa, kita masih nyaman untuk bawa-bawanya atau untuk setirnya, untuk handlingnya. Nah, di gardan depan kita sudah pasang free lock, teman-teman. Ya, di sini ada emblem Rocky-nya nih. Ya, untuk bagian lampu-lampu semuanya masih original, ya, masih terlihat merek Koito, Jepang. Ya, di depan juga sama, masih Jepang. Dan lampunya sudah menggunakan halogen, cukup bagus, cukup terang di bagian dalamnya. Sekarang kita lihat aja ya interiornya. Nah, ini adalah bagian interiornya. Di bagian dashboard seperti ini, teman-teman. Kondisi masih cukup mulus dan cukup baik. Taf nih biasanya di sini rawan ya teman-teman, rawan pecah gitu di meja koinnya. Ini kita sebutnya meja koin. Ya, meja koinnya masih rapi, nggak ada pecah-pecah teman-teman. Dan setirnya juga cukup mulus. Biasanya nih kalau independen setirnya itu suka grepes, ya. Tapi untuk mobil yang kita punya kebetulan kita dapat kondisinya masih cukup baik. Jadi setirnya masih mulus, tombol-tombol juga masih ada. Nah, ini nih, hanya di bagian sini nih kita nggak dapat nih penutup switchnya nih. Mungkin kalau nanti kita dapat, ini kita mau pasang apa ya, switch electric mirror. Karena untuk versi luarnya ini sudah electric mirror. Ya, di bagian lain-lainnya masih cukup mulus, konsol box ada, dan karpetnya juga masih cukup oke, masih cukup baik. Tombol-tombol AC-nya juga masih cukup oke. Kisi-kisi AC juga oke, nggak ada yang pecah. Dan plafon masih utuh, cuma di sini ada retak sedikit. Seperti itu. Untuk jok sudah dilapis oleh bahan MBTEK, tapi memang sudah ada retak-retak. Jadi kesimpulannya mobil ini adalah minus pemakaian. Ya, minus pemakaian. Nah, untuk lampu-lampu semuanya kondisinya masih normal, masih nyala. Wiper semua masih fungsi, di bagian mesin juga masih cukup sehat. Dan buat penyuka jalan malam nih, penyuka jalan malam, mobil ini sudah di-upgrade ya di bagian dinamo ampernya. Karena mobil TAF itu terkenal kalau kita bawa jalan malam biasanya suka tekor akinya. Kebetulan mobil yang ini sudah di-upgrade. Nah, ayo Red, kita langsung aja lihat mesin dah. Oke, siap. Ya, langsung. Mau langsung di starter apa enggak? Hah? Nggak usah. Nggak usah. Oke, kita buka dulu. Yuk, kita buka. Kita lihat bagian mesinnya, teman-teman. Yes, ini dia ruangan mesin seperti ini. Masih ori, VIN numbernya semua masih ada tuh, VIN plate-nya. Ya, perhatikan oli transmisi dan oli transfer masih ada. Semuanya masih utuh. Untuk booster juga masih bawaannya. Ini memang masih kotor ya, teman-teman. Karena dari dapat belum kita apa-apain. Ya, belum kita cuci malah. Baru cuci bodi sekali dua kali lah. Ya, seperti itu untuk bagian mesin kering. Teman-teman mau dengar suaranya? Langsung aja kita nyalain. Langsung aja kita nyalain. Ya. Oh ya, kalau ke lampu sedikit nih, ke lampu sedikit. Jadi banyak yang bilang ini Perosa atau Rocky sih gitu. Nah, untuk yang generasi independen tuh memang mukanya sama seperti Verosa ya, teman-teman. Tapi bedanya kalau Rocky itu diesel mesinnya, kalau Verosa bensin.
Yuk, langsung aja kita starter. Nah, ini dia teman-teman suara mesinnya ya. Jadi kalau orang-orang TAF suka tahu nih, orang TAF atau orang Rocky, ini suaranya masih ciri khas, masih klik-kliknya itu masih klik-klik TAF banget. Dan juga kita lihat mesinnya apakah ngobos. Jadi kita mesti tahu nih, ini ngobos apa enggak. Caranya adalah kita buka. Oh, ini berat. Aman teman-teman. Jadi kalau ngobos itu dia keluar asap dari sini. Nah, ini aman ya teman-teman. Mantap. Nah, saudara-saudara, yuk kita tutup lagi. Seperti ini suaranya. Ya, mau lihat juga jalannya seperti apa? Boleh. Langsung aja nanti kita coba jalan. Oke teman-teman, udah dengar suara mesinnya? Udah lihat jalannya? Pasti ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu ya, Red. Yoi. Berapa duit harganya? Pasti pada nanya gitu kan? Kita buka 155 juta aja teman-teman. Gue pikir nggak mahal untuk sebuah independen yang masih cukup rapi seperti ini. Pajak hidup, mesin enak, kaki-kaki enak, AC, power steering, semua normal, pelek racing, ban sudah pakai komodo, ya kan? Pokoknya enak. Kita buka 155 juta. Nah, buat lu yang nanya harga net, mana Jack? Nih, netnya nih. Kita nggak jual net, teman-teman. Tuh, kita nggak jual net. Yang nanya harga net, berapa duit ya harga net? 200 kok. Harga net 200. Kalau yang nanya harga net sekitar 200.000. Tapi kalau yang nanya harga Rocky, gua kaget ada suara knalpot meleduk. Kalau yang nanya harga Rocky independen 155 juta, ya. Jadi jangan nanya harga net, teman-teman. Kalau teman-teman mau nawar atau mau nego, ini nomor teleponnya. Telepon aja langsung, ya. Nego atau nanti lagi silakan. Mau minta foto silakan atau DM Instagram Garasi Kokodion. Koknya. Oh iya. Nih. Kalau udah ada net pasti butuh kok. Tuh, ya. 200.000 net sama kok. Oke, teman-teman, terima kasih. God bless you.